Halo Gemini, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading bulan Oktober. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Oktober ini ya. Menyeimbangkan antara hati dan kepala. Oh, banyak orang dalam reading kamu. Mungkin ada orang-orang yang signifikan ya di bulan Oktober ini. Sebuah pemberian atau ada sebuah seseorang sosok dari masa lalu atau ada tema yang muncul kembali ke permukaan dari masa lalu. Dan itu kayak menginspirasi kamu gitu. Misalnya contoh hobi, passion kamu atau sesuatu yang bikin kamu senang waktu kamu kecil, terus kamu tengok lagi hal itu, terus kamu kayak membawa aspek baru dalam hal itu. Misalnya waktu kecil kamu suka nyanyi gitu, contoh simpel aja suka nyanyi, terus seiring berjalannya waktu kamu beranjak dewasa, mungkin kamu udah nggak hobi nyanyi lagi atau kamu nggak kayak udah sibuk dengan banyak hal gitu, sibuk belajar, sibuk dengan pertemanan, pacaran atau hal lain. Terus misalnya hobi kamu nyanyi ini kamu tinggalin, terus kamu mulai kayaknya dulu waktu kecil gue suka nyanyi deh gitu. Terus kamu menengok kembali hal itu, atau bisa jadi ada orang dari masa lalu yang mungkin teman kecil kamu atau kamu pernah punya hubungan sama orang ini, terus kalian mungkin berkomunikasi kembali, mencoba kembali, atau teman lama ini yang jadi kayak teman kecil terus ketemu lagi pas gede, atau teman sekolah dulu terus kalian ketemu lagi, ternyata orang ini menarik loh, ternyata kalian menemukan sosok ini bisa menimbulkan rasa-rasa tertentu pada hati kamu ya. Oke, itu kan ada sesuatu tema dari masa lalu atau masa kecil kamu yang muncul kembali ke permukaan. Bisa jadi juga ya, sebagian dari kamu ini waktunya menengok kalau misalnya ada ganjilan-ganjilan dari masa lalu, masa kecil, atau trauma yang masih membayang-bayangin, atau kamu kayak nggak sadar gitu, itu sebenarnya kamu punya trauma tertentu itu dari masa lalu kamu, atau ada pattern tertentu itu dari akarnya dari masa kecil kamu, terus kamu nggak sadar ya selama ini, jadi itu kayak berpengaruh misalnya dalam aspek pertemanan, dalam aspek abandon, dalam aspek hubungan romantis kamu, terus kamu melakukan banyak inner work, shadow work, inner child healing, kayak hal-hal semacam itu, jadi kayak kamu sadar, oh iya ya, ini berpengaruh loh waktu aku kecil, oh ini mempengaruhi ini loh, ini mempengaruhi hubungan romantis aku tuh. Jadi ada awarenessnya untuk hal itu, dan itu karena kamu mentransformasi hidup kamu dari dalam, dan dunia realita kamu juga ikut bertransformasi ya, walaupun nggak langsung dalam semalam gitu terlihat perubahannya. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Nih, kayak aku merasa kamu udah lulus deh satu siklus, kayak ini adalah momen hari kelulusan kamu. Ibaratnya seperti itu ya, kayak kamu udah menyelesaikan satu pelajaran jiwa, satu chapter kehidupan kamu, karena di sini ada the word. Ya, kayak kamu udah belajar banyak hal tentang hal ini. Terutama yang tadi aku bilang ada sesuatu tema tentang masa kecil, keluarga, hubungan-hubungan romantis kamu, atau mungkin ada trauma-trauma tertentu yang tadinya nggak kelihatan ya. Tadi nggak kelihatan, terus kamu ada awarenessnya sekarang, terus kamu mentransformasi hal itu, dan kamu nggak lari lagi gitu. Karena kadang ada hal-hal dari masa lalu yang kita nggak mau nengok gitu, nggak mau lihat, terus kita lari terus, tapi hal itu terus ngikutin kita sampai kita berhenti dan nengok hal itu dan membereskan hal itu. Dan disitulah kayak akhirnya kamu menyelesaikan pelajaran itu ya. Makanya aku bilang ini seperti hari kelulusan kamu gitu. Kamu sudah selesai dengan pelajaran jiwa yang itu. Gitu ya. Terus dengan the word ini juga ada suatu faktor lokasi, tempat, negara mungkin. Kayak berpindah, atau mungkin perjalanan kamu ini bikin kamu banyak berpindah, atau pindah tempat tinggal, pindah kerjaan, pindah sekolah, atau kayak ini kamu, chapter baru kamu ini melibatkan satu tempat yang baru ya, dalam artian yang sesungguhnya. Blessingnya adalah kayak tadi aku bilang, reading kamu ini kayak ada banyak orang-orangnya ya. Terus karena di sini ada queen, lalu ada king, ini bisa merepresentasikan orang-orang tertentu di hidup kamu, ayah ibu kamu terutama, tadi ada tema tentang keluarga. Lalu juga mungkin ya kamu dibesarkan, mungkin ini bukan buat semua, tapi kayak kamu dibesarkan dengan sosok ayah yang dingin dalam artian bukan dia jahat sama anak ya, tapi kayak generasi orang tua yang sebelumnya itu ya, karena aku melihat statistik penonton aku tuh umurnya 20-an, 30-an, yang remaja tuh dikit. Kayak generasi orang tua sebelumnya itu kayak ayahnya tuh yang ya udah kerja aja, pulang, nggak bisa, bukan nggak bisa sih, kebanyakan
nggak punya waktu untuk ngobrol sama anaknya, menyayangi anaknya. Jadi kayak fungsinya yang ngurusin anak itu ibu, yang nyari uang itu ayah gitu. Tapi nggak ada kehangatan dalam artian anak tuh nggak cuma perlu dikasih makan aja loh, tapi dia butuh perhatian, butuh disayangin, butuh merasa dicintain. Dan itu aku melihatnya seperti itu gitu. Sebagian dari kamu tuh kamu tumbuh dengan sosok ayah yang emotionally unavailable gitu, nggak hatinya tuh ekspresi emosinya tuh nggak ada buat kamu gitu ya. Seperti itu. Atau mungkin ya itu tadi perpisahan, jadi ayah kamu tuh beneran nggak ada, kamu tumbuh tanpa sosok ayah, lalu yang ada tuh cuma ibu kamu aja gitu. Atau bisa jadi kamu tumbuh dengan hanya satu sosok orang tua. Dan itu yang sedikit banyak mempengaruhi dinamika kehidupan kamu ketika kamu beranjak dewasa ya. Lalu blessingnya itu tadi kamu bisa melihat luka itu semua, terus kamu bisa mentransformasi itu dan kamu memulihkan part-part inner child kamu. Lalu yang berikutnya, ini tentang pelajaran menyeimbangkan. Blessing kamu adalah kamu kayak bisa di titik menyeimbangkan energi maskulin dan feminin kamu. Kadang luka itu bisa bikin kamu ekstrim di sisi maskulin atau di ekstrim sisi feminim, tapi sisi gelapnya gitu ya. Misalnya contoh sisi gelap, maskulin itu adalah kayak terlalu banyak berusaha, terlalu banyak bergerak, terlalu kayak dia lupa gitu. Ketika kita mau abandon berusaha itu bisa, tapi juga kita perlu punya wadah untuk menerima gitu. Atau ekspresi gelap maskulin yang berikutnya adalah kayak controlling ya, maunya pegang kendali, maunya kayak dia tuh nggak bisa ada sesuatu yang di luar kendalinya dia, itu contoh ya. Seperti itu, kadang bisa ekstrim maskulin, bisa ekstrim feminim. Dan ini kayak kamu pelajaran untuk menyeimbangkan energi kamu itu. Maskulin, feminim, hati dan logika, membawa keseimbangan di hidup kamu. Intuisi, belajar mendengarkan intuisi kamu juga, belajar meregulasi emosi kamu dengan baik gitu ya. Ini adalah blessingnya buat kamu. Dan itu tadi, ketika di dalam kamu berubah, perlahan-lahan eksternal kamu juga berubah gitu. Dinamika hubungan-hubungan kamu juga akan berubah ya. Nah, yang jadi tantangannya adalah gini, dengan Four of Pentacles ini ya, kayak itu tadi ada sebuah pesan tentang ekstrim maskulin, ekstrim feminim, ada satu ekstrim yang perlu kamu perhatikan gitu. Misalnya ketika Four of Pentacles jadi tantangan gitu ya, kayak controlling, ekstrim controlling, karena kadang di hidup ini ada hal-hal di luar dugaan kita, di luar maunya kita. Dan kita di saat seperti itu kita belajar ngalir, belajar berserah, belajar percaya gitu bahwa kita akan dituntun ke chapter hidup kita yang berikutnya. Four of Pentacles jadi tantangan juga bisa jadi posesif, terus bisa jadi juga kayak scarcity mindset ya. Kan ada scarcity mindset, ada abundant mindset, kayak kalau hemat sedemikian rupa gitu ya. Kadang kalau kita hemat atau kita menggunakan uang kita tuh kita perlu aware loh. Kita tuh berangkat dari mentalitas scarcity atau berangkat dari mentalitas abundant gitu. Mindful itu sama hemat itu beda ya. Mindful dalam menggunakan uang sama hemat ekstrim itu juga beda gitu. Jadi itu yang perlu kamu perhatikan. Dan ketika ada yang ekstrim nih, balik lagi ke ekstrim. Misalnya ekstrim pakai logika aja, ekstrim pakai perasaan aja, ekstrim maskulin aja. Disitulah semesta menghadirkan sebuah momen di mana kamu perlu belajar mengalir sama hidup, belajar untuk mengerti ada momen-momen di luar dugaan kamu, di luar rencana kamu, di luar kendali kamu. Dan di saat seperti itu kamu perlu belajar in the flow, belajar berserah, belajar percaya gitu untuk bahwa jalan kamu akan dituntun untuk melangkah ke langkah selanjutnya, seperti itu ya. Karena ini kayak Four of Pentacles jadi tantangan tuh ada kayak resistansi gitu untuk berubah, untuk fleksibel, untuk mengalir, dan juga kayak ada yang sangat protektif sama hatinya ya, karena itu tadi ada sesuatu dari waktu lampau yang belum beres ya. Atau protektif sama hatinya karena mungkin pernah kecewa dalam hubungan romantis. Tapi ya ini lebih kepada kayak kamu sudah dalam di fase ini sih, udah di setengah perjalanan kamu untuk mentransformasi energi maskulin dan feminim kamu, mentransformasi luka-luka masa lalu kamu, luka masa kecil kamu. Jadi kayak sebenarnya awareness-nya itu udah ada, tinggal kamu mengalir aja nih dalam perjalanan ini ya. Lalu yang perlu kamu perhatikan, ada sesuatu yang baru di hati kamu, di hidup kamu. Kayak Ace of Cups itu aku melihatnya sebagai energi pemulihan pertama ya. Dan ada sesuatu yang baru yang menyenangkan buat hati kamu, karena Cups itu berbicara tentang emosi salah satunya ya. Dan ada sesuatu yang baru yang signifikan untuk emosi kamu. Bisa jadi ada keberadaan sosok ini sih, Queen of Wands, energi fire ya, Aries, Leo, Sagittarius. Atau kayak ekspresi itu tadi, yang tadi hal-hal yang kamu senang lakukan, hal-hal yang bikin kamu happy waktu kamu kecil, waktu kamu beranjak dewasa, kamu menengok kembali hal itu, terus kamu kayak, kenapa kok gue berhenti melakukan hal itu ya, padahal dulu gue happy loh melakukan hal itu. Nah itu tadi, ada
sesuatu yang menginspirasi kamu untuk kembali kepada momen-momen itu dan melakukan hal itu kembali ya. Nih dengan Queen of Wands energi, kamu lagi lagi excited banget, lagi semangat banget untuk menengok kembali part-part itu dan melakukan kembali ya. Misalnya tadi kayak hobi-hobi masa kecil kamu, hal-hal yang bikin kamu happy. Lalu yang berikutnya, ya tadi yang tadi aku bilang di awal, sesuatu tentang masa lalu, hubungan romantis, atau gini, Six of Cups ini juga bisa berbicara tentang semesta mengasih kamu sesuatu ya. Inspirasi itu akan membawa kamu, karena Ace of Wands itu energi inspirasi, energi ide-ide, semangat, terus kamu lakukan ya. Dan itu akan membawa kamu kepada apa ya? Kayak kayak dengan Ace of Wands diikuti Six of Cups ada sesuatu output yang menyenangkan gitu ketika kamu melakukan hal yang memanggil di hati kamu. Dan juga ada tema sesuatu yang baru ya, karena di sini ada completion dan ada 2S, ada highlight tentang sesuatu yang baru di hati kamu, di hidup kamu. Oke, kita bahas lebih lanjut. Berpikir, kondisi finansial, walking away. Walking away ini lebih kepada meninggalkan cara hidup kamu yang lama, meninggalkan trauma-trauma kamu, meninggalkan luka kamu, meninggalkan chapter hidup kamu sebelumnya, yang tadi karena transformasi itu, kamu masuk ke dalam chapter baru kehidupan kamu. Lalu ide-ide kreatif kamu bisa jadi itu yang membuka pintu untuk improvement finansial, karir bisnis kamu ya. Jadi kayak kalau kamu punya ide atau kamu menengok suatu part di masa lalu yang bikin kamu senang, terus kamu terpikir untuk melakukannya kembali, mungkin itu bisa jadi salah satu pintu buat kamu. Dan akan ada orang yang membantu kamu berpikir tentang suatu hal, tentang suatu problem, atau membantu menginspirasi kamu dengan ide-ide kreatif kamu ya. Oke, satu lagi sebagai pesan penutup. The answer you need are coming. Jawaban yang kamu cari sedang dalam perjalanan menuju kamu. Full moon in Gemini. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.